Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam para sahabat Yesus. Selamat bertemu dalam program Saat Teduh dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengawali persekutuan kita malam hari ini. Dalam Saat Teduh malam ini, saya mengajak kita menaikkan pujian, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman di malam ini, saya mengajak kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam keterbatasan kami memahami firman-Mu yang terlalu dalam untuk kami pahami, kami datang mohon pertolongan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami menemukan makna firman-Mu, agar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Layakkan kami semua membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita malam hari ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudaraku, pernahkah kita kehilangan barang
dan telah mencarinya ke semua sudut ruang, tetapi tidak juga menemukannya. Lalu dengan rasa penasaran, kita kembali mengulangi pencarian, tetapi tetap saja barang itu tidak kita temukan. Dan di saat kita lelah dan memutuskan untuk berhenti mencari, tanpa sengaja kita melihat barang tersebut tergeletak tepat di depan mata kita. Ya, hal serupa seringkali saya alami. Konsentrasi kita berkurang saat dalam situasi panik. Sekalipun kita berusaha untuk bisa fokus, tetap saja perasaan khawatir yang menimbulkan kepanikan itu mengganggu kita. Karena itu, kita sering mendengar nasihat untuk tetap tenang, tidak menjadi panik. Dalam hidup ini, berbagai peristiwa mengejutkan datang tanpa permisi. Sementara kita menikmati kegiatan sehari-hari atau sedang duduk-duduk santai di beranda rumah, tiba-tiba kita mendengar berita yang mengagetkan. Andai kata itu berita gembira, mungkin kita sontak melonjak, tertawa, tersenyum, sumringah. Tetapi jika berita tersebut tidak menyenangkan, maka kita pun bisa menjadi kacau, gelisah, panik. Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara sahabat Kristus, Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 tadi menceritakan perjalanan Yesus dengan perahu bersama dengan para murid. Tentu mereka mengharapkan perjalanan ini berjalan dengan baik, tanpa angin kencang, dan air danau boleh tenang, dan mereka boleh tiba dengan selamat ke seberang danau, ke tujuan mereka. Namun apa yang terjadi di tengah danau? Tiba-tiba angin taufan bertiup, membuat air laut bergelora. Ombak besar pun terjadi dan menerpa perahu mereka. Tiupan angin membuat perahu oleng. Ombak besar yang mengakibatkan banyak air masuk ke dalam perahu yang sudah pasti akan menenggelamkan perahu bersama orang-orang yang ada di dalamnya. Dan dalam keadaan seperti ini, para murid sangat panik dan tidak tahu mau berbuat apa. Dan dalam kepanikan itu, mereka membangunkan Yesus yang sejak mereka bertolak dari pinggir danau sudah tidur. Mereka berteriak membangunkan Yesus, "Guru, guru, kita binasa." Lalu Yesus pun bangkit dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Lalu semua berhenti. Semua menjadi tenang kembali. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada para murid-muridnya? Saudara, dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 25, Yesus menegur mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Teguran ini mengisyaratkan hilangnya kepercayaan para murid dalam situasi dan kondisi yang mereka alami. Situasi dan kondisi yang mereka alami lebih kuat menguasai hati mereka, perasaan mereka, pikiran mereka. Memang ada kalanya persoalan yang kita hadapi menguji iman kita. Begitu beratnya persoalan sehingga memberi alasan bagi kita untuk berpikir, "Tamatlah sudah riwayatku. Mau bagaimana lagi? Sudah tak ada jalan. Tidak ada lagi harapan. Sumpumo sumandakku." Saudara, pikiran semacam ini tidak akan muncul jika kita menghadapi persoalan dengan tetap beriman, keyakinan yang sungguh akan penyertaan Allah. Iman membuat kita dapat mengendalikan diri, tidak panik, melainkan tetap tenang. Hati tenang, pikiran pun dapat fokus untuk melihat persoalan, kendala, dan jalan keluar. Sebagai orang percaya, hidup kita diibaratkan bahtera yang sedang berlayar
di kancah dunia. Setiap saat kita bisa berjumpa dengan tiupan angin taufan pergumulan yang menghempaskan kehidupan kita. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap sadar bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi taufan yang menghantam hidup kita. Ada Tuhan sebagai teman seperjalanan, pribadi yang menuntun dan menguasai ruang hati kita dan segenap kehidupan kita. Saudara-saudara, sahabat Kristus, dalam masa Advent dan masa Natal, kita kerap mengucapkan kata Immanuel, atau menuliskannya itu dalam kertas atau kartu Natal. Immanuel yang berarti Tuhan beserta kita. Tidak sekedar untuk disebut dan ditulis, atau sebagai slogan agar orang tahu kita adalah orang-orang yang percaya, kita ini adalah orang Kristen. Tetapi lebih daripada itu, patut untuk dihayati dan diwujudkan, terutama saat kita berjumpa dengan persoalan hidup yang menekan. Pergumulan yang membuat kita putus asa. Ketika kita yakin Allah beserta dengan kita, maka kita percaya tak ada satu perkara tanpa jalan keluar. Immanuel yakin akan kuasanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mengaminkan renungan kita malam ini. Mari kita menyanyikan pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur dimungkinkan untuk beribadah walaupun kami lewat media ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Kami terus beriman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup ini. Sertai kami, bimbing kami dari hari ke hari, dalam pekerjaan, dalam usaha, tunjukkan jalan yang terbaik, dalam semua rencana-rencana kami, dalam keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah persekutuan di rumah kami masing-masing. Berkati semua usaha, pekerjaan, biarlah semuanya boleh mendatangkan hasil yang terbaik dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak-Mu. Dalam menghadapi suasana penyebaran COVID-19, bentengi kami dengan kuasa-Mu, agar penyakit ini jangan mematikan iman percaya kami. Kami terus kuat, kami terus percaya bahwa Tuhan akan menjaga kami. Apapun kenyataan yang ditimbulkan oleh penyakit ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Terlebih lagi Tuhan, dalam masa-masa Advent dan perayaan Natal di tahun ini, walaupun kami tidak sebebas tahun-tahun yang lalu dalam merayakan Natal, Tahun Baru, melewati masa-masa Advent ini, tapi kami yakin Tuhan, dalam keberadaan hidup kami, di rumah kami masing-masing, Allah sendiri memampukan kami menghayati masa Advent, perayaan Natal, dan Tahun Baru di tahun ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja-gereja yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia. Biarlah kami terus menyuarakan kebenaran, biarlah kami terus menyuarakan kemanusiaan, sehingga di tengah-tengah kehidupan ada sukacita, ada kedamaian, boleh kami rasakan dalam kebersamaan kami sebagai satu bangsa, sebagai satu keluarga besar. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemerintah kami, pemerintah Indonesia, pemerintah dan bangsa kerajaan Malaysia. Biarlah Tuhan menjaga dan menaungi kedua pemerintah ini, agar pemerintah kami terus memikirkan yang terbaik bagi kami orang banyak. Ya Bapa di dalam sorga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semua pergumulan-pergumulan kami. Tantangan yang hebat kami alami. Biarlah Engkau sendiri menyatakan kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan pribadi kami. Kami berdoa buat semua anak-anak kami, sayangi mereka, terutama anak-anak kami dalam usia bayi, balita, dalam masa pertumbuhan, anak-anak dalam masa sekolah mereka. Kuatkan, teguhkan mereka semua. Ya Bapa, tengah-tengah persekutuan kami malam ini, kami berseru kepadamu di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Kristus, demikian perjumpaan kita dalam program Saat Teduh malam ini. Dari negeri Sabah, negeri di bawah Bayu, Malaysia Timur, kami mengucapkan selamat menjalani masa-masa Advent dan selamat mempersiapkan diri menghadapi perayaan Natal atau perayaan Christmas di tahun 2020. Terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Immanuel, salam sehat
buat kita semua.